Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk belajar matematika. Kita lanjutkan dari pertemuan kemarin ya. Kemarin sudah Bunda berikan 2 latihan soal mengenai induksi matematika dan saya harap kalian sudah mengerjakan. Dan hari ini Bunda akan membahasnya. Kalian bisa mengoreksi dengan pekerjaan kalian sendiri. Ya, kalau salah berarti belajar lagi tahap mana yang salah dipahami lagi. Kemudian kalau misalkan benar, silahkan belajar yang sungguh-sungguh lagi agar materi yang hari ini kalian tidak melupakannya, tidak mudah untuk lupa ya. Oke, nomor 1, buktikan dari sebuah deret 1 plus 2 plus 3 plus n sama dengan setengah n kali n plus 1. Maka kalau menyelesaikan soal semacam ini, induksi matematika itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah n dimisalkan 1. Kita masukkan di sini. N sama dengan setengah kali n plus 1. Maka n yang di sini kita ganti 1. Berarti 1 sama dengan setengah dikali 1 dikali 1 plus 1. Perhatikan 1 tambah 1 2. 2 kali 1 2. 2 kali setengah 1. Maka terbukti bahwa 1 sama dengan 1. Kemudian tahap yang kedua adalah n-nya kita ganti k. Ya, berarti yang di sini kita n-nya semua diganti k. 1 plus 2 plus 3 plus k sama dengan setengah kali k plus 1. Kemudian ya tahap yang ketiga, ini n ya, n diganti k plus 1. Oke, berarti di sini jadinya di sini 1 plus 2 plus 3 plus k plus 1 sama dengan setengah kali k plus 1. Nah, kemudian perhatikan di sini kan k ditambah 1, berarti hanya k kita ganti k plus 1 dan satunya tuh turun. Gitu ya. Kenapa kok ini k? Karena ini kan sebelumnya ini k. Kemudian kan k-nya diganti k plus 1, otomatis sebelum k plus 1 itu kan k. Ya kan? Iya. Oke, kemudian selanjutnya perhatikan di sini apakah bisa kita sederhanakan. Ini ya, 1 sampai k ini ya. 1 sampai k kan sama dengan yang ini. Kita bisa menggantinya apa ini? Setengah kali k plus 1 kan? 1 sampai k ini kan sama. Maka kita bisa ganti ini, kita masukkan. Setengah kali k plus 1 ditambah k plus 1. Ini ya, ini dapat dari sini yang sudah kita misalkan dapat dari sini. K plus 1-nya turun, setengahnya turun, K plus 1-nya turun. K plus 1 sama aja K plus 2. Ya kan? Kemudian, karena yang di sebelah kiri, di sini kan ada 1 yang dikalikan setengah. Yang belakang tidak ada, maka kita beri perlakuan yang sama. Biar ada ini, biar bisa dijadikan 1, maka yang belakang ini kita kalikan 2. Yang depan ini kan kita buat kurung kurawal. Di sini kan setengahnya turun. Kurung kurawal berarti kalau ada kurung kurawal menandakan yang di dalamnya kurung kita operasikan dengan setengah. Lah, setengah sama ini kan sudah memiliki ini. Maka tinggal kita tulis saja yang bawah sama yang atas. Kemudian yang belakang kan belum punya setengah di sini. Padahal kita kalikan setengah, biar jadi 1, maka di sini diganti 2. Karena setengah kali 2 hasilnya 1. Gitu ya. Kemudian yang belakang tetap. Kemudian di sini, dari di sini, K kali K plus 1 kali 2 kali K plus 1 bisa kita tulis seperti ini. Kenapa? Perhatikan rumus ini. A plus B kali C plus D itu kan bisa seperti ini, ya kan? Dari A dikalikan C plus D. Dari B kalikan C plus D. C plus D-nya kan sama. Tinggal dikalikan A sama B-nya di setiap C plus D. Kan gitu, ini depan kali sini, belakang kali sini, kan gitu. Nah, berarti karena di sini A-nya kan ini K, C-nya kan K, D-nya kan 1, B-nya kan 2, C sama D-nya kan sama atau K plus 1 semua toh. Berarti C plus D itu yang di dalamnya kurung, berarti
K+1 itu ditulis di sini. Kan ini K+1 sama K+1 kan sama. Berarti kan seperti C plus D, maka ditulis di belakang. Kemudian kita PR-nya tinggal mencari A plus B ini. Berarti A itu yang di luarnya kurung, berarti K, ya kan? B-nya itu yang di luarnya kurung yang belakang, berarti kan 2. Berarti di sini K plus 2. Gitu ya. Oke, kemudian yang belakang sudah kita dapatkan. Berarti setengah dikali K plus 2 ditambah K plus 1. Yang belakang tetap sama. Oke, perhatikan. Apakah ini sama ini? Sama atau beda? Sama, ya kan? Di sini sama-sama mempunyai K plus 1, kita tulis ya. Dengan yang depan kan K plus 1. Maka K plus 1 kita taruh di depan. K plus 2 taruh belakang. Sudah sama toh? Nah, maka terbukti. Gitu ya. Oke, kemudian nomor 2. Dari bentuk pertidaksamaan, buktikan bentuk pertidaksamaan n kuadrat kurang dari sama dengan 2 pangkat n untuk setiap n lebih dari sama dengan 4. Oke, maka tahap pertama kita misalkan n-nya 4. Kenapa? Karena di sini 4. Paling kecilnya kan 4 toh, kita gunakan yang paling kecil. Maka kita masukkan kan n kuadrat kurang dari 2 pangkat n, tinggal kita masukkan saja. Berarti 4 kuadrat kurang dari 2 pangkat 4. Ini ya, n-nya kita ganti 4, n-nya kita ganti 4. 4 kuadrat 16, 2 pangkat 4 juga 16, maka terbenar. Atau itu termasuk sebuah pemisahan yang tepat. Ya. Tahap yang kedua, n kita ganti k. Berarti k kuadrat kurang dari sama dengan 2 pangkat k. Tahap yang ketiga, n-nya kita ganti k plus 1. Berarti K plus 1 kuadrat, ini kan dari K, jadi K plus 1 kuadrat kurang dari 2 pangkat K plus 1. Ya, tinggal di sini N-nya kita ganti K plus 1. Ya, kemudian karena di sini bentuk, kenapa kok seperti ini? Nah, perhatikan. Kalau ada bentuk A kurang dari sama dengan C, maka kita bisa ubah menjadi A kurang dari B kurang dari C. Berarti ada sebuah persamaan di antara A sama C. Di sini kan A sama C. Berarti kita tulis di sini A turun, C-nya kan belakang, taruh belakang. Kemudian yang tengah itu tinggal dari C ini kita pisah. Ya, 2 pangkat K plus 1. Ya, 2 pangkat K plus 1 kan sama aja 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1. Ini sama, ini juga sama. Nah, kemudian di sini kita bisa ambil yang depan sama yang tengah itu turun. K plus 1 kuadrat kurang dari sama dengan 2 pangkat K kali 2 pangkat 1. Ini turun saja. Karena di sini perkalian, maka bisa diganti penjumlahan, maka terbukti. Sama kan? Ini sama, maka terbukti. Mudah ya? Jadi silakan kalian pahami lagi. Saya harap video ini bisa untuk kalian lebih memahami lagi tanpa hanya membaca buku. Ya. Selain membaca buku, untuk mendengarkan video-video juga bisa untuk kalian memahami materi. Ya, oke. Latihan sudah kita bahas, maka kita masuk ke bab terakhir, yaitu pembuktian pernyataan matematis berupa keterbagian. Kita langsung masuk ke contoh. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n, nilai dari 5 pangkat 2n dikurangi 1 habis dibagi 3. Ya sama. Penyelesaiannya tahap pertama. Dari persamaan ini kita misalkan sebuah Pn sama dengan 5 pangkat 2n dikurangi 1. Maka tahap pertama n-nya kita misalkan 1. Berarti P1 sama dengan 5 pangkat 2 kali 1. Karena n-nya diganti 1, maka di sini 1 dikurangi 1. Berarti 5 pangkat 2, 25. Dikurangi 1, 24. 24 bisa dibagi 3 enggak? Bisa, maka benar. Gitu ya.
Dapat benar dari mana? Dari 24 kita bagi 3. Kemudian tahap yang kedua, N-nya kita misalkan K. Tinggal di sini N-nya ganti K. Itu kita anggap benar. Tahap yang ketiga, N-nya kita misalkan K plus 1. Berarti di sini PK plus 1 sama dengan 5 pangkat 2K plus 1 dikurangi 1. Maka perhatikan, di sini kan ada perkalian. Ya, 2K tambah 2 pangkat 1. Kalau kita pisah, itu kan seperti ini. Perhatikan, kalau perpangkatan kita pisah dengan perkalian, sama aja perpangkatannya itu ditambah. Gitu ya, berarti K plus 1 tambah K plus 1 sama aja 2K plus 1. Ya, sama aja. Kemudian yang belakang, biar jadi negatif, maka di sini positif, di sini negatif. Gitu, ini hanya dipisah ke bentuknya saja, bentuknya dipisah atau dirubah gitu ya. Kemudian, karena di sini kan 5 pangkat K plus 1 sama aja 5 kali 5 pangkat K. Ya kan, ini kan 5 pangkat 1 kan di sini. Ini 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat K, maka sama aja 5 pangkat K plus 1 ditambah 1, yang belakang juga sama, tinggal yang belakang ini negatif turun saja. Kemudian perhatikan, karena di sini biar kalian mempunyai angka 5, kan ini kan ada 5, biar di sini juga ada angka 5, maka biar hasilnya 1, berapa? 5 dikurangi berapa? Yaitu 5 dikurangi 4, hasilnya 1. Biar jadi negatif 1, maka negatif 5 ditambah 4. Paham ya? Kemudian, karena di sini punya 5 semua, kan 5 kali 5 pangkat K plus 5. Maka kan punya 5 semua, 5-nya kita keluarkan. 5 kali 5K kan 5 kali 5K. Sama atas toh, 5 kali 1 maka 5. Dikurangi 4-nya turun. Gitu ya. 5 dikali 5K ini sama, 5 kali min 1 maka negatif 5. Ditambah 4-nya turun. Gitu ya. Kemudian, karena ini kan sama aja, kalian bisa menghitung ya, dijabarkan sendiri. 5 dikali 5 25 ya. Kemudian ini kan 5K. 5K dikali 5K 5 pangkat 2K. Kan gitu. 1 kali min 1 hasilnya negatif 1. Negatif 4 dikali 5. Oh, ini berarti pakai yang ini dulu. 4 ini ya. Yang ini kan positif. Berarti 4 dikali kan ini ke sini. Gantian 5 dikali 4 20. Yang belakang kan tetap ini turun. Yang belakang ini negatif 20 dari min 4 dikali 5 negatif 20, 5K-nya turun. Belakang min 4 kali plus 4 hasilnya harusnya 16 ya, benar salah. Oke, di sini harusnya 16. Oke, kenapa 16? Karena min 4 kali 4, hasilnya negatif 16. Jadi, ini dikalikan ke belakang, ke depan, ke belakang. Ini belakang ke depan, belakang ke belakang. Gitu ya. Kemudian kita singkat, bahwa 20 sama ini kan bisa dicoret toh. Ini positif, ini negatif, habis. Maka, 25 kali 5 pangkat 2K min 1 turun, 40 dikurangi 16, maka hasilnya 24. Gitu ya. Maka 24 itu habis dibagi 3. Kenapa habis dibagi 3? Karena 24 dibagi 3 hasilnya berapa? Hasilnya 6. Berarti sudah
terbukti. Gitu ya. Kemudian pembuktian dengan keterbagian, intinya itu hasilnya yang paling akhir itu bisa dibagi yang diminta. Itu maka bisa terbukti. Gitu ya. Itu penjelasan mengenai keterbagian. Untuk lebih memahaminya silakan kalian latihan 1, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N, maka nilai dari 3 pangkat 2N dikurangi 1 habis dibagi 8. Silakan ini kalian buktikan sendiri. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas, dan silakan yang belum mengikuti kuis, silakan mengikuti kuis, dibuka untuk kuisnya karena masih banyak nilainya yang kosong. Ya, Bunda akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.